Assalamualaikum Sobat Football United. Yes, ada kabar terbaru ya. Ini sudah here we go. Eksklusif dari Fabrizio Romano mengatakan Donny van de Beek akan ke Eintracht Frankfurt. Sekali lagi, Donny van de Beek akan ke Eintracht Frankfurt. Here we go. Kesepakatan secara verbal sudah diraih. Dan eksklusif detailsnya ya. Peminjaman sampai dengan bulan Juni dengan opsi beli senilai 15 juta euro. Dan ini sudah termasuk add-ons, walaupun tidak wajib. Eintracht Frankfurt juga akan membayar biaya peminjaman ke Manchester United. Wow. Jadi sudah here we go, Donny van de Beek menjadi pemain pertama bagi Manchester United atau dari Manchester United yang akan cabut di musim dingin, transfer musim dingin nanti di bulan Januari ke Eintracht Frankfurt secara pinjaman. Walaupun ada opsi beli, tapi tidak wajib ya, angka sekitar 15 juta euro. Nah, Donny van de Beek sendiri, sebentar, gue ingin lihat di Transfermarkt. Pemain ini valuasinya ada di angka 10 juta euro. Wow, 10 juta euro. Jadi kalau memang angkanya 15 sih menurut gua merupakan hal yang bagus ya. Dan kontraknya dia sendiri ini akan berakhir di tahun 2025. Jadi masih ada 2 musim lagi di Manchester United. Dan sampai bulan Juni tahun depan musim panas, kalau Eintracht Frankfurt transfer senilai 15 juta, menurut gue ini merupakan ya sesuatu yang bagus melihat bagaimana valuasi dari Donny van de Beek sendiri ada di angka 10 juta. Dan tahun depan kalau seandainya ditransfer ke Eintracht Frankfurt, praktis ya dia tidak harus lepas secara gratisan di satu musim setelahnya. Donny van de Beek yang masih berusia 26 tahun menurut gue tentu saja memiliki masa depan yang masih besar banget ya, masih cerah sekali. Pemain yang menjadi tulang punggung, salah satu pemain andalan juga di Ajax Amsterdam bersama dengan Erik ten Hag pada saat itu, membawa Ajax juga ke semifinal Liga Champions ya kan. Dan ditransfer ke Manchester United di tahun 2020-2021 senilai 39 juta euro, hampir 40 juta euro ya. Di zamannya Ole Gunnar Solskjaer, gue ingat pada saat itu Manchester United menghadirkan pemain ini memang kejutan ya, karena Donny van de Beek pada saat itu lebih dikaitkan ke Real Madrid ya kan, dan Manchester United lebih dikaitkan ke seorang Jadon Sancho pada saat itu. Hanya saja memang Manchester United gagal untuk bisa mendaratkan sang pemain. Dan Donny van de Beek tiba-tiba ditawarkan ke Manchester United dan transfer terjadi senilai kurang lebih ya tadi 39-40 juta ya. Yang anehnya adalah Donny van de Beek di pertandingan awal di Manchester United, gue ingat pada saat itu bertanding menghadapi Crystal Palace di stadion yang kosong karena pandemik ya kan, mencetak gol, Manchester United kalah. Tapi setelahnya dia justru kehilangan tempat di Manchester United. Dan selanjutnya dia lebih banyak duduk di bangku cadangan. Dan ketika dia dimainkan pun juga tidak terlalu impresif ya. Di beberapa kesempatan yang diberikan, bahkan setelah Ralf Rangnick datang pun juga sama gitu loh. Dan ini memberikan pertanyaan besar ke gue ya, bahwa apakah memang dia ini diinginkan ketika datang ke Manchester United? Siapa yang menginginkan sehingga transfer itu bisa terjadi? Asumsi gue ini kerjaan dari manajemen Manchester United, karena tidak mungkin Manchester United ya kaitannya dengan fans, karena pasti berharap setiap musim panas ada yang datang ya kan, dan tidak mungkin tidak ada yang datang. Dan pada saat itu ya dengan motivasi tersebut didatangkanlah Donny van de Beek. Jadi tidak murni dari manajer maupun pelatih. Karena yang aneh lagi, Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick
selalu memberikan komentar yang positif terkait dengan Donny van de Beek. Rekan-rekan tim juga selalu memberikan pendapat yang positif terkait dengan Donny van de Beek. Gua ingat wawancara dengan Rio Ferdinand di salah satu channel YouTube-nya juga sangat positif. Tapi Donny van de Beek tidak mendapatkan kesempatan. Bahkan ketika Donny van de Beek dipinjamkan ke Everton pun juga sama ya. Selain memang ada cedera, tapi dia bukan menjadi pilihan utama. Musim lalu sempat dia diberikan kesempatan, tapi tidak beruntung menurut gue karena ada cedera. Ya, tapi menurut gue ini yang terbaik bagi Donny van de Beek, bagi Manchester United juga ya. Dari situ gue juga melihat bagaimana sekarang ada satu slot yang kosong nih di Manchester United untuk lini tengah. Apakah akan didatangkan pemain baru dengan posisi lini tengah juga atau posisi lainnya? Menarik untuk dinantikan. Gua secara ringan amatiran berharap justru Manchester United mungkin mendatangkan pemain dengan posisi lainnya ya. Walaupun Donny van de Beek pemain lini tengah, tapi mungkin bisa didatangkan posisi lini depan. Donny van de Beek sendiri menurut gua salah satu pemain yang gua suka pemain ini ya. Pemain yang attitude-nya positif, dia selalu kerja keras, dia memiliki keunikan ya di atas lapangan, dia selalu bergerak, dia pintar mencari ruang. Hanya saja mungkin tidak cocok di Manchester United. Dan menurut gua Donny van de Beek juga harus memikirkan masa depannya. Dia tentu saja ingin kembali lagi ke timnas Oranje ya kan, ke timnas Belanda, sehingga ya mungkin semoga dia sukses di Eintracht Frankfurt. Di sisi lain, bagaimana proses transfer Donny van de Beek inilah salah satu contoh bagaimana bobroknya manajemen Manchester United. Seperti gue katakan ya, bagaimana mungkin Manchester United mendatangkan pemain senilai 40 juta yang tidak bisa dimaksimalkan oleh manajer. Berganti manajer loh ya. Dari Ole Gunnar Solskjaer bermusim-musim, lalu juga oleh Ralf Rangnick ya kan. Tidak ada perkembangan, dan dengan Erik ten Hag pun juga demikian menurut gue. Sehingga memang sangat dipertanyakan bagaimana mungkin Manchester United berinvestasi senilai 40 juta. Dan proses transfer ini memang tentu saja manajer bisa dilibatkan, tapi kan pengambilan keputusan terakhir bahkan yang menggerakkan secara operasional di bursa transfer itu kan bukan manajer, tapi tim manajemen Manchester United. Pada saat itu berarti mungkin masih Ed Woodward ya kan. Dan hal-hal seperti inilah menurut gue yang harus diperbaiki di Manchester United. Musim ini Manchester United mendatangkan Mason Mount yang kabarnya memang diinginkan oleh Erik ten Hag ya. Tapi bagaimana dengan Rasmus Højlund? Angka 85 juta. Ini bagaimana mungkin angkanya sampai 85 juta? Rasmus Højlund, benarkah ini pilihan utama yang diinginkan oleh Erik ten Hag atau ada pemain lain? Lalu bagaimana cara manajemen melepas David De Gea? Ini kan juga hal yang tidak bagus menurut gua. Di sisi lain kalau gua lihat juga mengenai Sofyan Amrabat, bagaimana mungkin mendatangkan Sofyan Amrabat nih sampai menunggu saat-saat terakhir, bahkan akhirnya dengan status pinjaman. Kenapa bisa seperti ini? Padahal sering dikatakan ya, dikabarkan sang pemain sangat ingin datang ke Manchester United. Manchester United juga membutuhkan pemain lini tengah dengan lepasnya Fred. Tapi kenapa kok prosesnya sampai lama ya kan? Sehingga menurut gue ini kan mengganggu proses integrasi adaptasi juga bagi sang pemain ke permainan Manchester United, karena waktunya sangat sempit sekali. Musim lalu Anthony datang ke Manchester United dengan angka berapa? 90 juta, 100 juta. Bagaimana mungkin angkanya sedemikian tinggi? Oke, dia memang direkomendasikan oleh Erik ten Hag. Tapi kan manajemen juga harus memiliki semacam kayak apa ya? Taktik dan juga perhitungan bagaimana cara mendatangkan pemain-pemain tersebut. Lalu kalau kita berbicara tentang Casemiro, 70 juta. Donny van de Beek, Frenkie de Jong 1 bulan mengincar Frenkie de Jong tapi lepas. Ini kan hal yang menurut gua apa ya? Buang-buang waktu, buang-buang tenaga gitu loh. Memang ini yang diinginkan oleh Erik ten Hag, tapi sekali lagi manajemen juga memiliki peran di sana. Bagaimana manajemen seharusnya bisa men-challenge ya tentang Frenkie de Jong. Apakah dia pilihan satu-satunya? Bisa tidak manajemen memberikan opsi-opsi lain yang juga bisa digunakan oleh Erik ten Hag? Bagaimana manajemen dalam hal ini ya juga bisa membagi visinya dengan manajer sehingga bisa didapatkan kesepakatan, oke, kita mencari pemain yang lain dengan harga yang sekian kayak gitu. Menurut gua dari sisi tersebut gua melihat memang kapasitas dan juga kapabilitas dari manajemen Manchester United dalam hal ini adalah Director of Football dan juga CEO masih belum berada di level
tim lain kalau melihat Manchester City, Liverpool, Arsenal, mereka lebih progresif dalam hal tersebut. Kalau kita melihat di Eropa juga ya, banyak sekali tim yang juga lebih baik kinerjanya. But anyway, balik lagi ke Donny van de Beek. Ya, gue ucapkan terima kasih Donny van de Beek and good luck di Eintracht Frankfurt. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.